Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin juga suaranya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Wahai Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti, bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pertama sekali yang menyampaikan permohonan maaf. Sebenarnya tadi aku ragu juga Pak, ya karena memang hari hujan, gak ragu, cuman bulan Oktober aku nak minta izin. Bulan Oktober aku tidak datang karena waktu itu sakit dan dikhawatirkan, diperingatkan oleh dokter kalau dipaksakan nanti beraktivitas bisa sakit tipes, kata beliau. Sementara waktu itu Bapak Ibu aku sedang persiapan untuk membawa jemaah menuju ke Tanah Suci tanggal 2 baliknya. Makanya Jumat pertama tanggal 6 Oktober waktu itu aku terpaksa off dulu, dan banyak Bapak Ibu, bukan hanya di Al-Furqan, banyak agenda-agenda yang mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 2 balik itu yang di cancel, diistirahatkan. Jadi untuk bulan Oktober kamu mohon maaf Bapak Ibu, ini mohon maaf. Nah kini ya dia takut dia ketua, aku beram ketua, aku patah minta izin lo balik, sagkan lah jadi ini kan. Makanya tadi di pason tu kiranya hari hujan, tapi alhamdulillah lah hujan itu kita nikmati dan mudah-mudahan hujannya membawa berkah, amin ya rabbal alamin. Kita sambut hujan itu dengan untuk yang doa menyambut hujan. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berilah kami hujan yang membawa manfaat. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, bahwa salat itu baru akan berkualitas, bernilai baik jika memenuhi beberapa kriteria. Nah, kriteria inilah yang akan coba kita urai satu persatu. Apa kriterianya? Salat itu akan bernilai baik, akan berkualitas tinggi, akan memberikan efek positif terhadap diri orang yang salat itu jika dia memenuhi beberapa kriteria tadi. Dan kriteria pertama yang ditetapkan adalah ternyata sihhatul wudu. Jadi dari wudu kiranya dimulai dicari Bapak Ibu, di wudu. Sihhatul wudu, wudunya benar. Nah, Abu bukan mengajari Bapak Ibu cara wudu yang benar, tidak. Cuman kita ingin melihat, merujuk pada Al-Quran, bagaimana tuntunan dan tuntutan Al-Quran, dan apakah tuntunan dan tuntutan Al-Quran itu sudah terlaksanakan dengan baik atau belum oleh kita ketika kita melaksanakan wudu itu. Tuntunan wudu itu ada nanti di surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Itu memang mulai dari dasar wudu. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kita cut aja sampai di situ. 2,5 baris kita ambil dari 7 baris Al-Quran ini. Ya, 7-8 baris biasa. Nah, kita ambil 2,5 aja dulu. Ini yang terkait khusus tentang wudu. Nanti setelahnya baru orang-orang yang terhalang untuk berwudu dan bagaimana pula caranya nanti orang-orang yang tidak mendapatkan air, solusinya nanti dijelaskan di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya. Kita lihat dulu dari awal Bapak Ibu.
Ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu, pertama dulu kalimat ini diawali dengan kalimat iman, dengan kata iman oleh Allah. Biasanya Bapak Ibu, setiap ayat kalau diawali dengan kata iman, pasti kalimat setelahnya berisi amal soleh. Karena iman dan amal soleh itu tidak bisa dipisah. Dia satu kesatuan. Ini konsep sederhana dalam ilmu fikih. Setiap dalam ilmu tafsir, setiap ayat yang diawali dengan kalimat iman, pasti setelahnya itu isinya amal soleh. Yang amal soleh ini sebagai pembuktian dari keimanan kita. Maka cara memahaminya, wahai orang-orang yang mengaku beriman, kerjakan amal soleh ini. Kalau memang kamu benar-benar beriman, lakukan amal soleh ini. Nah, itu dia. Artinya apa? Kalau kita tidak sanggup melakukan amal soleh ini, berarti iman kita dipermasalahkan. Sama banyak itu ayat-ayat dalam Al-Quran yang pakai iman itu. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini yang paling sering kita dengar. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Iman, kemudian amal soleh. Amal solehnya apa? Puasa. Artinya apa itu Bapak Ibu? Kalau ada orang yang ngaku beriman, lalu kemudian dia tidak berpuasa, berarti imannya bermasalah. Imannya sedang bermasalah. Itu aja. Saya misal lagi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik saja dari apa yang kami rizkikan kepadamu. Artinya apa? Kalau ada orang yang aku beriman lalu kemudian makan yang tidak baik, apalagi yang tidak halal, berarti imannya sedang bermasalah. Itu dia Bapak Ibu. Oke? Nah, ayat ini terkait dengan sholat, wudu juga diawali dengan kata iman. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, buktikan keimananmu itu, tunjukkan keimananmu itu dengan cara apa? Idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Lakukan ini kata Allah. Apa yang harus dilakukan? Kalimat berikutnya, idza qumtum ila shalah, jika kamu hendak mendirikan salat. Nah, hebatnya Bapak Ibu, untuk salat itu bukan hanya mengerjakan kalimatnya, tapi mendirikan. Dan mendirikan itu dengan kata qoma. Qoma, asalnya qoma itu qoma yaqumu, kum, mendirikan. Ditambah dhamir antum, idza kuntum, jika kamu hendak mendirikan. Nah, biasanya Bapak Ibu, kata qoma itu bukan hanya sekedar rukuk tagak sujud, rukuk tagak sujud, rukuk tagak sujud indah. Bukan hanya sekedar itu. Tapi di balik kata qoma itu ada iktisab litakmil namanya. Ada upaya untuk menyempurnakan. Maka cara memahami ayatnya, wahai orang-orang yang mengaku beriman, buktikan keimananmu dengan cara apa? Kalau memang kamu ingin menyempurnakan sholatmu, baru lakukan ini. Itu dia. Idza qumtum ila shalah, jika kamu hendak menyempurnakan sholatmu, ada iktisab takmilnya, maka cara yang pertama, langkah pertama yang harus dilakukan adalah faisilu wujuhakum. Baru masuk dia bagian wudunya itu. Basuhlah wajahmu. Maka langkah pertama yang harus dilakukan kalau awak memang ingin sempurna sholat awak, basuh wajah. Nah, pertanyaannya dulu, wajah itu yang mana? Nah, itu deh. Wajah itu yang harus dibasuh itu. Nah, wajah, kita lihat lagi. Wajah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah wajah yang ini, mulai dari normalnya tumbuh rambut. Nah, risikonya mulai dari normalnya tumbuh rambut
sampai batas kiri kanan pangkal telingo, kemudian di bawah telingo itu ada ujung rahang tuh, ujung rahang di situ agak kering ya. Terus tarik ke bawah, di bawah ini rahang, terus ke bawah. Nah di situ kau kan dagu bukan ini. Batas bawah, ini batas atas di sini. Normalnya tumbuh rambut, habis kening. Kemudian ini jabhah namanya, naik nanti ke atas. Batas ini namanya roksun nanti. Nah ini batasnya. Kemudian batas kiri kanan yang di sini, pangkal telinga. Kemudian di bawah rahang. Kemudian di sini, di siku Bapak Ibu. Yang bagian atas ini sepakat, para ulama sepakat. Yang bagian bawah ada dua pendapat. Pendapat pertama, wajah itu sampai ke sini, wajah itu sampai ke siku. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wajah itu 12 jari di bawah dagu. Betul itu cara mengukurnya. Ini batasnya berarti. Ini batasnya. Ini batas wajah. Ini batas wajah. Ini. Kalau yang ambil pendapat yang pertama bahwa wajah itu sampai ke sini, maka yang di bawah itu sudah masuk auratnya. Bagi yang perempuan misalnya. Bagi yang perempuan kan aurat itu seluruh anggota tubuh kecuali muka, wajah. Ini. Kalau wajahnya sampai ke dagu sini, maka yang ini sudah masuk aurat. Maka ibu-ibu abu yang mengambil pendapat bahwa wajah sampai ke ujung dagu ini pakai talakun dan ada tapaknya. Karena itu talakun yang pakai tapak itu. Itu dia. Kalau pakai jilbab pun harus tertutup sih kan ya? Harus tertutup. Kalau kita ngambil pendapatnya sampai ke sini. Nah pendapat yang kedua itu 2 ruas jari batasnya. Ini batas wajah di sini. Maka kalau pakai talakun, pakai jilbab yang ambil pendapat yang kedua boleh sampai ke sini. Terbuka sampai ke sini dia. Oke. Lewat dari ini masuk wilayah halak namanya. Wilayah halak, wilayah leher. Sampai ke batas ini nanti. Ini ada batasnya dengan sadrun, dengan dada. Nanti kita akan lihat itu Bapak Ibu di gerakan sholat, di melipat tangan dia nanti akan masuk ke sini. Ini batas wilayah halak namanya. Di bawah sini, ini dia, di bawah sini, ini dada lagi. Ini dada. Ini wilayah halak. Oke? Nah, wajah kalau ngambil pendapat yang kedua berarti sampai ke sini di bawah dagu. Maka Bapak Ibu biasanya awak di Indonesia kan ngambil pendapat sampai ke siku tuh wajah. Sehingga tak buka lah dagu ini seketek di bawah seketek. Bolehkah itu? Boleh kalau ngambil pendapat yang kedua itu. Cuma ketika berwudu dia pun masuk anggota wudu karena bagian dari wajah. Karena kita pahaminya bagian dari wajah, ketika awak membasuh muka itu harus sampai ke bawah. Harus sampai ke bawah itu. Jadi semuanya harus basah. Aku diambil airnya disiraman ke wajah. Sampai basah kasadanya sampai ke 2 ruas jari di bawah dagu tadi. Tuh, basah. Apalagi Bapak Ibu, kalimat membasuhnya dia gunakan kata ghosala. Ghosala falsilu fil amarnya, falsilu wujuhakum. Basuhlah wajahmu. Kalimat membasuhnya itu pakai ghosala. Ghosala di dalam bahasa Arab itu membasuh dengan air yang mengalir. Membasuh dengan air yang mengalir. Maka diambil airnya disiraman ke muka awak, mengalir airnya baru terpenuhi prinsip ghusala. Nah, yang acuh jadi masalah Bapak Ibu ketika awak berwudu pakai spray, pakai semprot. Itu dikhawatirkan tidak mengalir airnya. Maka kalau ambo akan lebih daripada khawatir tidak mengalir nanti airnya di wajah atau di tangan tidak menggenang, maka akan lebih baik bertayamum saja. Misal Bapak Ibu
Kalau mau membawa jemaah itu, kalau memang kesulitan tayamum saja kan boleh. Fa'in lam tajidu ma'an fatayammumu. Misalnya ada pesawat itu, pesawat dari Bin ke Jeddah atau ke Madinah, itu kan 9 jam. Kita akan melewati waktu sholat, kita akan sholat di atas pesawat, kita akan berwudu. Maka kalau memang harus berwudu, kalau memang ngambil sikap berwudu, bersucinya itu dengan cara berwudu, maka harus basah dia semuanya. Kalau pakai spray, semprotan, ngalir, bagaimana airnya disiraman, ada nggak air ngalir? Kalau nggak ngalir, airnya keluar dari prinsip, bermasalah wudu, bermasalah. Jadi disemprot airnya, mangganan, siraman kamu kok ngalir airnya, baru aman. Baru aman dia tuh Bapak Ibu. Atau semprot, atau semprotkan ke wajah langsung. Semprotkan ke wajah langsung mengalir airnya, baru gosok-gosok deh. Adalah namanya. Digosok-gosok, tidak boleh lepas tangan. Tidak boleh lepas tangan. Kalau lepas tangan lalu kita tempel lagi, dia jadi air mustakmal. Maka disemprot wajah awak itu, atau disemprot ke kanan ke tangan boleh, disemprot ke wajah langsung juga boleh, semprot ke wajah langsung mengalirnya awak rataukan dan sampai latih tangan. Kalau latih tangan dia jadi air mustakmal. Air mustakmal tidak sah untuk berwudu. Nah, kalau latih airnya tangan awak dari wajah awak, maka harus semprot ulang lagi untuk siraman yang kedua, basuhan yang kedua. Begitu dia Bapak Ibu. Itu saking hati-hatinya. Kalau memang tidak akan terpenuhi rasanya prinsipnya itu, maka tentu akan lebih aman kita mengambil sikap bersuci dengan bertayamum. Akan lebih aman kita bertayamum kan boleh. Boleh. Fa'in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban, kata Allah kan di ayat, di lanjutan ayat berikutnya itu. Kalau tidak ada, iya bertayamum saja. Tayamum ada di pesawat, boleh Pak. Karena Allah tidak berwudu akan kesulitan. Ya, kalau pakai spray harus ekstra hati-hati. Kalau berwudu di toilet pesawat tidak mungkin. Ayo seketek. Itu dia. Dan itu tidak mungkin, tidak mungkin. Nyaris tidak mungkin itu Bapak Ibu. Maka ya kalau ingin ngambil sikap berwudu, silakan berwudu, tapi jangan tinggalkan prinsip wudu. Tapi kalau ingin ngambil sikap bertayamum boleh di saat itu, karena kondisinya membolehkan kita untuk bertayamum. Tapi dalam kondisi normal bentuk ini, awak pergi ke kamar mandi, airnya banyak, maka airnya harus awak tampung, mengganang air di tangan awak siraman ke wajah awak sampai mengalirnya, baru awak gosok-gosok, awak ratuan sampai batasan-batasan tadi itu. Nah, itu dia. Itu yang pertama. Semuanya harus terbasahi. Bagi yang punya jenggot, tahlilul lihyah, di sela-sela jenggotnya diambil air dari muka, ambil air dari kerannya, siraman ke muka, diratuan ke kiri dan ke kanan. Biasanya Bapak Ibu, jempol dan jari tengah membersihkan rongga mata, kemudian hidung yang bagian luar, pangkal hidung, kemudian jempol mengejar yang dua ruas jari di bawah, jempol mengejar yang dua ruas jari di bawah, kemudian lalu ditarik ini jenggotnya, tarik jenggotnya dari atas, kemudian ditaklil di sela-sela dari belakang lagi. Nah, gitu dia. Selesai. Kalau pakai satu tangan Ustaz, boleh. Ambil airnya, siram. Nah, langsung ratakan tanpa melepaskan tangan. Kemudian sampai ke bawah, ditaklilul lihyah. Nah, gitu dia. Oke Pak Ibu. Dah, selesai wajah, lanjut. Kita percepat saja. Mudah-mudahan sampai gerakan berikut nanti. Selesai wajah, baru lanjut wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan sampai ke siku. Tangan sampai ke siku. Dan di situ ada huruf ila.
Ila itu ilal marafiq. Ila itu dalam bahasa Arab Bapak Ibu harfun lil ghayah namanya. Huruf untuk menunjukkan tujuan. Huruf untuk menunjukkan tujuan. Berarti tujuannya itu adalah mirfaq siku. Kalau tujuannya siku, otomatis membasuh tangan itu mulai dari ujung-ujung jari. Mulai dari ujung-ujung jari. Tapi banyak Pak awak saya lihat orang berwudu, kemudian kerana ngadaan sikunya gosok-gosok, atau ngambil air pakai gayung, ngadaan sikunya siram dari siku ke bawah. Apakah itu tidak boleh? Boleh. Apakah itu tidak sah? Kalau basah semuanya sah. Basah semuanya sah. Tapi kembali lagi, seperti target yang mau sampaikan bulan Agustus lalu itu, target kita bukan hanya sekedar sah dan batal. Target kita itu mengejar nilai, Bapak Ibu. Target kita itu mengejar nilai. Nilai ini yang kita inginkan. Maka Bapak Ibu, misal si A sholat, di sebelahnya si B sholat, tapi si A ketika berwudu membasuh tangan dari ujung jari sampai ke siku. Si B ketika berwudu membasuh tangan dari siku ke ujung jari. Nyosolat berdampingan di saf yang sama, bacaannya sama, nilai sholatnya berbeda. Berbeda nilai sholatnya. Maka berbeda karena yang dikerjakan sebagai pengantar sholat, wudunya itu cara berwudunya berbeda. Itu dia, itu pengaruhnya nanti. Jadi ini bukan hanya sekedar perkara sah dan batal. Kalau hanya sekedar perkara sah dan batal, maka tartib tidak dituntut, kata Imam Abu Hanifah. Awak tagak misalnya di tepi sungai itu, tagak di tepi sungai itu, dia itu berniat kan? Kamu nih berwudu, dia itu melompat ke tepi sungai dalam sungai itu. Mau jungkir balik, mau salto, mau apalah, mau gaya kodok, mau penyok, wudunya sah. Wudunya sah, walaupun kaki dulu Ustaz. Iya, walaupun kaki dulu, wudunya sah. Kepala dulu Ustaz, sah, wudunya sah. Karena tidak ada syarat tertib